يا إماما للرسالة يا رسول ربي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Serta kaum muslimin dan muslimat yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di dalam pembukaan daripada pondok pesantren yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibah lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para habaib, terkhusus Al-Habib Ali bin Uthman As-Segaf sebagai pengasuh daripada pondok Rubat Al-Mustafa Bali, ada Balinya ya, karena ini insyaallah mungkin mengambil tabarukan daripada tempat mondoknya beliau di Yaman sana. Nah, maka ada embel-embel Bali ini mudah-mudahan sekaligus menjadi cahaya bagi pulau Bali ini. Amin ya rabbal alamin. Para habaib yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi daripada rasa hormat saya, yang semuanya saya muliakan, para asatid yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang juga saya muliakan hadirin hadirat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang pondok pesantren, bicara tentang pondok pesantren, maka tidak terlepas daripada tiga unsur. Tidak terlepas daripada tiga unsur. Yang pertama ada ulamanya, ada kiainya, ada tuan gurunya. Ini ciri khas daripada pondok pesantren. Kalau ada pondok pesantren cuman kiainya tidak ada, tuan gurunya tidak ada, ulamanya tidak ada, siapa yang kasih ilmu nanti? Kemudian yang kedua, unsur yang harus ada itu adalah santrinya. Ada kiai tapi tidak ada santri, ya tidak akan bisa berjalan juga. Santri. Kemudian yang ketiga, ada ilmu yang diajarkan di dalam pondok pesantren tersebut. Sebagaimana yang kita saksikan di hadapan kita Al-Habib Ali, insyaallah beliau sudah lama pesantren di Hadramut sana, bekal ilmu yang banyak. Nah, sekarang akan ditransfer kepada kita melalui wadah pondok pesantrennya ini, tinggal menunggu daripada santri-santrinya. Ini mungkin coba yang akan saya bicarakan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semuanya nantinya. Amin ya rabbal alamin. Tapi saya juga mohon doa. Kebetulan saya juga merintis pondok pesantren Cahaya Kolbu yang ada di Celukan Bawang sana. Alhamdulillah, sementara kan tempatnya juga masih sederhana apa adanya, sementara yang khorijin kita tampung di sana untuk belajar. Namun mudah-mudahan berkat doanya beliau para habaib di sini
dan juga para tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang ikhlas, mudah-mudahan itu juga menjadi salah satu wadah untuk mengkader anak-anak kita, umat Rasulullah ini, sehingga akan menjadikan sebab kebaikan-kebaikan pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada ayat Al-Quran yang berbicara tentang ulama. Allah bersumpah di dalam Al-Quran surah An-Najm, wan najmi idha hawa, wan najmi idha hawa, dan demi bintang apabila itu bintang sudah tenggelam. Demi bintang apabila dia sudah tenggelam. Bintang yang mana yang dimaksudkan? Ya, bintang-bintang yang ada di atas ini. Sebagian ulama mentafsiri ini ayat An-Najm di sini adalah ditafsiri sebagai al-ulama. Allah bersumpah demi bintang, maksudnya Allah bersumpah demi nama, demi gelar ulama ini. Wan najmi idza hawa, wan najmi idza hawa, demi para ulama apabila mereka sudah meninggal dunia. Apa isyarah yang terambil di sini? Apa isyarah yang terambil daripada ini penafsiran? Memang ulama ini adalah sangat menentukan. Ulama ini sangat menentukan. Kalau satu masyarakat ulamanya sudah tidak ada, itu masyarakat seperti itik yang kehilangan induknya. Dia akan bingung. Ada ungkapan seorang ulama besar, Al-Imam Abu Muslim Al-Khawlani. Al-Imam Abu Muslim Al-Khawlani. Beliau ini sebenarnya hidup di zaman Rasulullah. Hidup di zaman Rasulullah. Tetapi ketika kebetulan beliau tinggal di Yaman. Ketika ingin sowan ke rumahnya Rasulullah, ingin menjumpai Rasulullah, sampai di kota Madinah, Rasulullah sudah wafat pada waktu itu. Rasulullah sudah wafat, akhirnya tidak berjumpa dengan Rasulullah. Tetapi beliau tidak berputus asa, belajarlah kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, belajar kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat-sahabat yang lain. Dan dari ilmu yang didapatkan kemudian menjadi ulama besar. Dan bukan hanya keulamaannya yang muncul, rupanya karomah-karomahnya beliau. Rupanya karomah-karomahnya beliau. Sebelum saya sampaikan makolahnya terkait dengan ulama, sedikit coba saya ceritakan di antara keutamaan karomahnya beliau. Beliau itu punya karomah, di antaranya doa yang dimohon kepada Allah selalu diijabah oleh Allah. Kalau pada waktu itu musim kemarau, beliau menengadahkan tangan minta hujan, Allah turunkan itu hujan. Ada beberapa anak lagi bermain-main ceritanya. Anak itu kemudian bilang kepada beliau, wahai Syekh, saya minta kepada Anda tolong doakan supaya rusa itu dia tidak bisa berlari, tertahan dengan sebab doa Anda. Menyenangkan ini hati anak-anak kecil. Diangkat tangan beliau, diangkat tangan beliau, ya Allah, tahan itu rusa, tidak bisa lari itu rusa. Kemudian diambil oleh anak-anak tersebut, kemudian diserahkan pada orang tuanya, disembelih. Di antara karomahnya Imam Abu Muslim, beliau ini punya seorang budak wanita. Punya seorang budak wanita. Cuman ini budak ini rupanya kecewa sama beliau. Setiap beliau dihidangkan makanannya, itu tidak pernah kecuali dibuburi racun. Setiap dihidangkan makanan untuk beliau dibuburi racun itu, dimakan itu. Tapi tidak berpengaruh itu racun. Sampai satu saat ini budak ngomong, wahai majikanku, aku ini seorang budak dan masih muda. Aku ini seorang budak dan masih muda. Sedangkan engkau tidak pernah memperdulikan aku, tidak pernah menyentuh aku sedikit pun. Kalau dulu
Hukum budak itu ketika dibeli maka sekaligus statusnya bisa digunakan sebagai istri. Hukum budak itu seperti itu. Engkau tidak pernah menjamah aku sedikit pun. Aku ini masih muda, punya syahwat. Kenapa Anda demikian? Maka karena aku kecewa, satu sisi tidak pernah disentuh, satu sisi juga engkau tidak bebaskan aku. Maka hatiku kecewa, aku racun setiap saat menghidangkan makanan kepada Anda. Tapi aku penasaran, heran, kenapa Anda kok tidak mati sampai sekarang, katanya. Lalu beliau menjawab, oh, perlu kamu ketahui, setiap aku mau makan, aku punya satu amalan doa yang ini tidak pernah aku lepas. Bismillahi khairil asma'i alladzi la yadurru ma'asmihi da'un rabbil ardi wa rabbis sama'. Ini doa yang beliau baca setiap akan menyantap hidangan. Bismillahi khairil asma'i, dengan menyebut nama Allah sebaik-baiknya nama. Alladzi la yadurru ma'asmihi, yang tidak berbahaya kalau sudah disandingkan, sudah dikaitkan dengan namanya, tidak berbahaya. Daun, itu penyakit-penyakit tidak berbahaya, baik itu di bumi ataupun di langit, tidak akan berbahaya kalau sudah disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rupanya yang selalu beliau baca setiap akan menyantap hidangan. Maka racun yang dibubuhkan di makanan beliau tidak mempan sama sekali. Di antara karomah beliau, tidak sampai terkena racun. Ada juga karomah beliau di antaranya, ini kaitan dengan rumah tangga. Kaitan dengan rumah tangga. Suatu saat beliau ini pulang ke rumahnya. Biasanya kalau pulang ke rumahnya, selain salam beliau bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti dari dalam dijawab oleh istrinya, Allahu Akbar. Pada satu hari beliau pulang ke rumah, cuman di saat mengucapkan takbir, istrinya kok tidak menjawab. Lalu dibuka itu pintu, dilihat istrinya lagi duduk, cuman sepertinya cuek sama suaminya. Rupanya cuek sama suaminya. Kira-kira istri cuek sama suami itu bagus apa enggak ya? Enggak bagus ya. Cuek sama suami itu enggak bagus. Karena hak suami itu begitu besar terhadap istrinya. Kalau istri cuek, lalu kemudian suami tidak ridho sampai seorang istri meninggal dunia, itu bahaya itu. Kalau sampai suami tidak ridho, dihampiri istrinya, wahai istriku, ada apa? Kenapa kok tidak biasanya? Aku datang takbir, engkau biasanya jawab dengan takbir. Kenapa engkau tidak jawab dengan takbir? Kata istrinya, aku dengar dari tetangga, engkau ini punya kedudukan di hadapan raja. Engkau punya kedudukan di hadapan raja. Kenapa engkau tidak minta sesuatu? Kita hidup ini sederhana begini. Saya sudah capek hidup seperti ini, susah. Coba minta fasilitas kepada raja. Pada waktu itu adalah Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu beliau katakan, aku sebenarnya tidak punya kedudukan itu. Siapa yang kasih tahu kamu? Rupanya beliau tidak terima itu. Istrinya diajak ngobrol, dirusak dengan isu fitnah yang merusak hatinya sampai dia durhaka sama suami. Lalu dia mengangkat tangan, ya Allah, butakan matanya orang yang tadi datang ke istriku kemudian merusak hati istriku. Ketika itu doa diucapkan, tetangga yang tadinya datang ke rumah istrinya ini, tiba-tiba dia bilang, ini kok gelap semuanya, kok tidak ada lampu kelihatan. Allah jadikan buta pada saat itu juga. Lalu dicari, ditelusuri dari mana sebabnya ini. Rupanya dia menyadari bahwa dia sudah meracuni daripada tetangganya dengan bahasa-bahasa fitnah. Akhirnya minta maaflah kepada beliau ini. Ini diantara karomahnya. Ini diantara karomahnya. Sebenarnya beliau ini ada pada zaman Nabi, cuman tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah, maka bukan masuk
kalangan sahabat, tidak dapat digelari sahabat terhadap pribadinya, tapi masuk pada kalangan tabi'in. Nah, beliau punya satu ungkapan, al-ulama fil ardi mithlun nujumi fis sama. Al-ulama fil ardi mithlun nujumi fis sama. Idza badat lin nas ihtadaw biha wa idza khafiyat anhum tahayyaru. Beliau katakan ulama di bumi ini adalah laksana bintang-bintang di langit. Apabila itu bintang muncul, maka itu bintang bisa memberi petunjuk arah. Kalau para pelaut, para nelayan di saat tidak bisa melihat daratan, sudah tidak terlihat itu daratan, kemana dia bisa mengambil arah? Di antaranya dengan petunjuk bintang. Maka kaitan dengan ayat tadi, wan najmi idza hawa, bintang. Ini ulama sebagian berpendapat bahwa maksud sumpahnya Allah itu adalah berbicara tentang ulama. Dan apabila ulama itu sudah meninggal dunia, bagaimana kalau ulama meninggal dunia? Kalau tidak ada ulama, coba kita lihat di kampung-kampung yang sekarang tokoh-tokoh masyarakat, terutama ulamanya sudah tidak ada. Saya punya kampung di Tegalinggah itu ya. Si kampung lahir saya di Tegalinggah, ibu saya dari Pegayaman. Nah, Tegalinggah ini tidak ada lagi tokoh ulama. Dulu Ustadz Arifin, sekarang tidak ada lagi. Pemuda-pemudanya kacau, kemudian tokoh-tokohnya juga saling berbenturan. Ini contoh di kampung saya. Mungkin di kampung yang lain juga sama seperti itu. Mau belajar ngaji susah, diajak pengajian susah. Akhirnya tidak ada bimbingan, tidak ada arahan. Kenapa? Ulama sudah tidak ada. Bingung. Ketika ulama sudah tidak ada, bingung. Maka ulama ini dikatakan laksana bintang-bintang. Apabila muncul mereka itu, maka akan bisa memberikan bimbingan. Nah, kita melihat beliau ini Al-Habib Ali, insya Allah mudah-mudahan dapat membimbing bukan hanya di daerah Seririt sana, bukan hanya di daerah Musi ini, tapi mudah-mudahan di seluruh Bali ya. Mudah-mudahan di seluruh Bali. Lebih-lebih selain gelar ulama disematkan kepada beliau, ilmu sudah didapatkan dari gurunya, juga punya jalur keturunan, dapat titisan darah dari Rasulullah SAW. Jadi keberkahannya double. Ulamanya dapat, jalur habaibnya juga dapat. Dua-duanya sudah dapat. Apalagi yang mau diragukan kalau demikian? Kalau sudah dua-duanya ini dapat, tidak usah ragu-ragu lagi sudah. Tidak ada yang dapat diragukan. Ambil ilmu dari beliau. Ini kalau kita berbicara ulama. Tapi ketika ulama tidak ada, tahayyaru, umat ini akan bingung, akan bimbang. Karena kemana mau ngambil pedoman? Kemana mau ngambil bimbingan? Ini kalau kita berbicara ulama. Nabi SAW menyatakan, man ahabbal ilma wal ulama lam tuktab lahu khati'atuhu ayyama hayatih. Saya baca ini hadis dalam kitabnya Kiai Hashim Asy'ari, dalam kitab Irsyadus Sari. Barang siapa yang dia cinta kepada ulama, cinta kepada ilmu, maka tidak akan tercatat daripada dosa-dosa, kesalahan-kesalahan selama hidupnya, tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta dengan ilmu dan ulama. Ini baru cinta. Tapi memang orang cinta itu kan biasanya ada perwujudannya. Kalau makalah dari Al-Imam Abdullah Al-Haddad menyatakan, seandainya orang hanya bermodal cinta, memang modal cinta ini penting ya. Kalau sekedar modal cinta tapi tidak mengikuti, tidak mau belajar, seandainya kulitnya beliau dilepas, ditempeli di kulit kita, kalau hanya bermodalkan itu tidak akan bermanfaat kecuali mengikuti. Nah, maka kalau kita bilang cinta sama Habib Ali, nah beliau punya pondok di lingkungan ini khususnya ya. Pondokkan sudah anak-anak kita. Pondokkan sudah anak-anak kita. Ini bentuk perwujudan cinta kita kepada zuriyah Rasulullah dan sekaligus ulama.
Kalau tidak demikian, sebatas cinta, ya memang almar'u ma'amman ahab. Orang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Tetapi kan tidak sempurna nanti berkumpulnya. Kalau sebatas saya cinta sama si fulan, saya cinta sama si fulan, tetapi tidak mengikuti daripada apa yang diajarkan, tidak mengambil daripada ilmunya. Saya bangga sama si fulan, saya bangga sama si fulan, saya bangga sama ulama fulan, cuman sekedar bangga saja, tapi ilmunya tidak mau diambil. Anak-anak kita mungkin belum ngaji, anak-anak kita mungkin belum mengerti agama, belum mengerti tentang rukun sholat, belum mengerti tentang rukun wudhu, tapi tidak mau kita serahkan, tidak mau kita pasrahkan kepada mereka yang kita cintai daripada ulama tersebut, maka cinta itu bohong. Kalau kita bilang cinta tapi tidak mau serahkan anak-anak kita, cinta itu bohong. Saya kalau berbicara pesimis, ya bukan optimis, pesimis terhadap lembaga-lembaga pendidikan umum. Dari mana pesimis saya kalau saya mau sandarkan di sana? Pertama, setiap kelulusan itu anak-anak SMP itu dicoret-coret bajunya itu tanda yang sangat nyata, berarti akhlak itu tidak ada di sana. Tanda yang sangat nyata, akhlak itu tidak ada. Kemudian naik lagi SMA. SMA itu coret-coret, habis bajunya coret-coret, ya. Ada lagi berita kita baca, kelulusan SMA dengan melepas keperawanan. Ada kita baca seperti itu di media, di surat kabar. Hasil pendidikan SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Kemudian kelulusannya dengan melepas keperawanan. Kelulusannya dengan coret-coret bajunya. Kira-kira akhlak moral ada enggak dalam diri mereka? Tidak ada. Belum lagi porsi pelajaran agama di sana, berapa jam saja seminggu itu. Maka kalau orang tua tidak berpikir untuk memondokkan anaknya, mengajikan anaknya, dipasrahkan di sana, tidak cukup. Tidak cukup, itu tidak penting. Pendidikan formal itu penting, tapi agama itu lebih penting. Maka kalau tadi Al-Habib Ali mengatakan, jadi apapun kita, mau jadi polisi ngerti agama, insya Allah bagus. Mau jadi tentara mengerti agama, bagus. Jadi pengusaha ngerti agama, bagus. Mau jadi dokter ngerti agama, bagus. Mau jadi petani yang mengerti agama, bagus. Memang tidak harus kalau sudah belajar di pondok jadi ulama, tidak harus begitu. Tidak harus semua dari keluaran pondok itu jadi kiai besar, tidak harus demikian. Tapi pondasi agama ini ada pada dirinya, sehingga dia berpikir dengan kemampuannya yang dia punya, kemudian dibarengi dengan pondasi agama yang kuat, dia akan memberi manfaat kepada orang lain secara maksimal. Bukankah Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas? Sebaik-baik manusia ini kan yang bermanfaat, kan begitu ya, yang bermanfaat untuk orang lain. Di mana kita punya kelebihan, maka beri manfaat kepada orang lain. Jadi penting ulama itu, ya, penting ulama itu. Kalau tidak ada ulama bingung, kalau tidak ada ulama bimbang.